channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Pesugihan Ganasnya Keluarga Kartomo. Ini ada satu kisah cerita dari lingkup keluarga, yaitu kakak kandung dari si pelaku narasumber. Sebut saja narasumber ini bernama Jono, dan kakak kandungnya sendiri yang sebagai pelaku pesugihan sebut saja namanya Kartomo. Kartomo ini satu keluarga dari 3 bersaudara. Kartomo yang dikenal sebagai keluarga yang termasuk orang menengah ke atas. Kartomo sebagai anak pertama memiliki hak lebih atas sebagian harta dari orang tuanya. Sementara 2 adiknya itu dibagi 2. Tapi yang namanya pembagian warisan sedikit banyaknya pasti ada yang tidak terima. Dan itu salah satu adiknya Kartomo. Karena merasa iri dari pihak suami, dari adiknya merasa selalu dikalahkan oleh Kartomo, dan mereka pun bermain secara halus, mungkin dengan cara menggunakan santet, tapi alhasil cara itu memantul kembali ke pelaku dan mengakibatkan sakit seumur hidup, lumpuh seumur hidup yang hanya bisa duduk di kursi roda. Sedangkan adik keduanya Kartomo tidak terlalu memusingkan urusan pembagian warisan. Tapi yang dilakukan Kartomo semenjak dirinya pernah dikerjain atau merasa dimainkan di belakang oleh adiknya, semua apa yang dimiliki Kartomo mulai mengikis, dan hampir apa yang dimiliki oleh Kartomo dari warisan orang tuanya itu hampir habis. Yang sebagian besar aset persawahan yang habis tidak tersisa. Entah dari mana cara habisnya harta yang dimiliki oleh Kartomo. Tapi dari cerita si Jono ini yang merupakan adik ketiga Kartomo, Kartomo itu royal dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga perilaku Kartomo yang sering main perempuan. Itulah yang membuat aset harta warisan orang tuanya itu semakin menipis. Waktu hampir hartanya habis, Kartomo melakukan sesuatu yang menyalahi aturan. Karena menurut kesaksian Jono, kemungkinan Kartomo melakukan pesugihan. Karena usaha yang dikembangkan keluarga Kartomo dan juga anak-anaknya ini sangat meningkat. Padahal usaha yang dirintis ini usaha hambur-hamburan uang, bukan usaha yang menghasilkan uang. Tapi mereka membuka klub malam dan juga judi online. Itu semuanya dikelola oleh anak dan istri Kartomo. Namun semua itu berdampak pada perekonomian keluarga Kartomo, yang mengakibatkan harta warisannya habis untuk memodali usaha anak dan istrinya. Memang seperti itulah lingkup kehidupan Kartomo yang tidak lepas dari yang namanya dunia malam. Perubahan perekonomian Kartomo dikarenakan usaha klub malam atau judi online yang dijalankan anak dan juga istrinya Kartomo bangkrut, dan Kartomo yang benar-benar sudah tidak bekerja lagi. Hutang piutang Kartomo semakin banyak, dan semenjak usahanya bangkrut, istrinya Kartomo meninggal dunia.
karena mungkin usaha yang dilakukan anak dan keluarganya yang habis tidak tersisa, sementara hutang piutangnya semakin menumpuk, tagihannya pun setiap hari datang. Istrinya Kartomo yang memang sebelum meninggal ia sempat sakit-sakitan, tapi istrinya Kartomo tidak dibawa ke dokter dan hanya dirawat di rumah saja, yang mengakibatkan istrinya Kartomo meninggal dunia. Tapi 3 bulan setelahnya, entah usaha apa yang dilakukan Kartomo, dia bisa membeli kembali sawah yang pernah ia jual. Dan yang membuat Jono ini bingung bagaimana caranya Kartomo bisa membeli sawah yang sudah terjual, yang jumlahnya bukan sedikit, tapi hampir ratusan juta, bisa terbeli dalam jangka waktu 3 bulan saja. Jono yang belum memiliki kecurigaan terhadap Kartomo masih dengan kebingungannya. Jono juga sebenarnya tidak mengetahui kalau kakaknya itu membeli sawah, tapi karena si penjual ini mengatakan kepada salah satu keluarganya kalau salah satu sawahnya sudah dibeli kembali oleh Kartomo. Hah? Kok bisa sih? Dari mana asal usulnya? Apakah dia meminjam? Tapi kok bisa? Dengan jaminan apa? Ujar Jono di dalam hatinya. Kejadian meninggalnya istrinya itu tidak menjadi misteri atau menjadi sangkaan adik-adiknya kalau kemungkinan Kartomo itu melakukan ritual pesugihan. 3 bulan kemudian perekonomian Kartomo bangkit lagi, sampai Kartomo bisa membangun rumah yang lebih mewah, yang lebih megah, dan juga mobilnya semakin bertambah. Anak yang pertama yang semakin merajalela, sementara kehidupan Kartomo yang masih biasa-biasa saja, hanya di rumah, tidak melakukan aktivitas seperti dulu. Sebelum istrinya Kartomo meninggal, dengan kekayaan Kartomo yang semakin meningkat, Jono ini merasakan betapa luar biasanya kakaknya ini. Dengan apa yang dimilikinya dan kabar tentang adiknya Kartomo yang kedua, yang pernah melakukan cara halus ini, pernah meminta bantuan kepada Kartomo untuk membantu pengobatan suaminya agar bisa disembuhkan. Tanpa pikir panjang, akhirnya Kartomo membantu pengobatan adik iparnya sampai benar-benar sembuh total. Setelah sembuh tidak lama kemudian, suami dari adik keduanya ini menjadi korban daripada pesugihan yang dilakukan Kartomo. Belum ada 1 tahun, hanya berkisaran antara 10 bulan. 10 bulan semenjak adik iparnya, setelahnya keluarga dari adik keduanya yang hampir semuanya meninggal dunia dalam kurun waktu 6 tahun, dan per tahun itu seluruh keluarga dari adik keduanya ini benar-benar habis. Bisa setahun 3 kali korban itu meninggal berurutan. Semenjak istrinya Kartomo meninggal, diikuti dengan adik iparnya, yang ketiga adik kandungnya, dan yang kedua dan keempat anak-anaknya, sampai semuanya keluarganya Kartomo sendiri yang meninggal dalam kurun waktunya 1 tahun. Tapi semenjak saat itu, Jono yang sebagai adik kandungnya Kartomo merasakan ada sesuatu yang berbeda dari perilaku kakaknya, karena dia belum percaya kalau Kartomo ini melakukan pesugihan, yang memang secara kebutuhan dan secara perekonomian keluarga Kartomo ini meningkat begitu pesat. Namun ada satu kejadian di mana anaknya Jono ini sering kali ke rumahnya Kartomo, yang sebagai paman dari anaknya ini. Tanpa sepengetahuan Jono, anaknya itu ternyata sering diberi uang jajan, yang ternyata bertujuan untuk memudahkan mengambil tumbal, yaitu anaknya dari adik terakhirnya Kartomo.
pengakuan dari anaknya Jono ini kalau saat dirinya dikasih uang jangan bilang kepada orang tuanya. Ini uang jajan buat kamu, tapi jangan bilang sama bapak ibu kamu ya kalau paman ngasih uang kepada kamu. Kalau uangnya kurang nanti paman kasih lagi. Dan itu pun terus berlanjut sampai akhirnya Jono mulai curiga. Karena setelah anaknya Jono menerima uang dari Kartomo, satu hari anaknya itu mengalami yang namanya kesurupan, yang secara akal sehat tidak bisa diterima oleh kedua orang tuanya. Di dalam kesurupannya, anaknya Jono ini ada rasa ketakutan yang berlebihan, yang membuat anak kecil itu berteriak-teriak meminta tolong dengan menangis dan menjerit dalam satu waktu. Dan itu pun tidak hanya satu malam saja, tapi sampai 2 hari 2 malam anaknya Jono dalam keadaan tidak sadar. Dan kemudian akhirnya Jono pun meminta bantuan kepada seorang kiai yang berada di desanya, dibantu oleh seorang kiai yang bisa menetralkan, yang akhirnya bisa menyembuhkan anaknya Jono. Tapi kejadian itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kejadian yang membuat Jono ini merasa sakit hati dan tidak menerima perlakuan Kartomo terhadap anaknya. Di dalam alam mimpi anaknya Jono ini bahwa dirinya benar-benar menyaksikan kalau akan dijepit, akan dicengkram dan diseret-seret. Mimpi itu datang setiap malamnya. Pada waktu 7 hari 7 malam berturut-turut, anaknya Jono selalu dalam keadaan ketakutan karena dalam mimpinya selalu didatangi oleh sosok yang tinggi besar yang selalu menarik dan mencekiknya. Akhirnya Jono pun meminta bantuan lagi kepada Pak Kiai yang pernah menolong anaknya, yang pernah melunturkan pengaruh negatif itu dipanggil kembali. Setelah ditelusuri secara mendalam sampai Kiai ini menginap di rumahnya Jono, dan diketahui asal-usul kenapa setiap malam anaknya Jono ini selalu didatangi sosok yang tinggi besar lewat alam mimpinya. Sebenarnya bukan lewat mimpi tapi lewat alam bawah sadar anaknya Jono, karena sukmanya itu akan ditarik oleh si pemilik pesugihan. Dan kecurigaan Jono kepada Kartomo benar-benar terbukti dikarenakan dari beberapa ciri-ciri yang selalu datang di dalam mimpi anaknya. Sosok yang tinggi besar itu berwajah Kartomo dengan gigi yang tajam dan mata yang memerah menyala. Di keesokan harinya sang kiai yang menginap di rumahnya Jono seketika melihat anaknya Jono ini mengalami kejang-kejang dalam tidurnya. Mata yang melotot, lidah yang menjulur keluar, yang mungkin karena pengaruh kuat yang sudah terlalu masuk ke dalam tubuhnya anaknya Jono. Benar-benar sudah terlalu dalam sampai dengan mudahnya sosok pesugihan itu masuk ke dalam tubuh anak kecil itu. Jono berharap sang kiai bisa melepaskan iblis yang bersarang di tubuh anaknya. Setelah hampir 1 jam ditangani oleh Pak Kiai, anaknya Jono pun tersadar. Tapi itu baru setengah bagian. Kurang lebih hampir 2 jam anak itu baru benar-benar tersadar. Dan alhamdulillah anak itu bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya secara normal. Tidak ada gangguan secara mental ataupun halusinasi yang mengarah tentang sosok yang menakutkan itu. Tapi anaknya Jono ini mengaku dan menjelaskan bahwa sosok yang menyeramkan yang hadir dan selalu datang setiap malam di dalam mimpinya. Saat malam terakhir itu, sosok iblis itu mencekik lehernya, yang membuat dirinya sulit untuk bernafas dan merasakan bagaimana susahnya untuk bernapas, bagaimana susahnya dia bergerak untuk meronta atau memberontak.
Setelah tersadar tidak berselang lama, ada satu kejadian yang di luar akal dari keluarganya Jono. Jam 7 pagi itu ada satu kabar yang lewat pengeras suara kalau anaknya Kartomo yang terakhir meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya. Entah kebetulan atau tidak, antara selamatnya anaknya Jono dengan kematian anaknya Kartomo sendiri. Entah itu kebetulan atau tidak, tapi yang dijelaskan dari sang kiai yang waktu itu hasil dari komunikasi, kalau iblis yang mengincar anaknya Jono ini tidak mendapatkannya, maka keluarga dari si pemilik pesugihan itulah yang akan jadi dampaknya. Karena memang iblis sudah waktunya mengambil jatah tumbal, jadilah anak dari si pemilik pesugihan yang jadi sasarannya sendiri. Sebenarnya Jono sendiri tidak mau memfitnah kakaknya melakukan pesugihan, tapi melihat rentetan korban-korban yang meninggal dunia dari seluruh keluarganya. Dari kakak kandungnya, semua lingkup keluarga kakak yang kedua meninggal dunia dengan jedanya hanya 1 tahun. Setelah meninggalnya anak terakhirnya Kartomo ini, Kartomo semenjak saat itu sudah tidak lagi mengganggu keluarga Jono. Tapi beberapa orang yang bekerja dengan Kartomo setiap tahun pasti ada saja yang meninggal dunia. Tidak hanya orang yang bekerja di penggilingan padi saja yang meninggal dunia, tapi orang yang menggarap sawahnya Kartomo banyak yang secara tiba-tiba meninggal dunia di sawah. Kembali lagi antara kebetulan dan tidak, karena jedanya tahun per tahun, dan itu pun berlangsung sampai 7 tahun. Namun di 7 tahun terakhir ini belum ada kabar tentang orang yang meninggal dunia, dikarenakan Kartomo tidak ada lagi para pekerjanya yang meninggal. Sebelumnya hampir mayoritas para pekerja yang pernah atau yang masih dalam lingkup pekerjaan yang dimiliki Kartomo itu banyak yang meninggal, dan sekarang para pekerjanya sudah lebih mewaspadai dengan cara tidak menerima hak lebih. Lebih baik mereka menerima apa adanya. Kartomo yang selalu beralasan untuk uang jajan keluarganya, untuk bonus dan entah apa alasannya, uang lebih yang diberikan Kartomo tidak lagi diterima oleh seluruh pekerjanya. Itulah yang menjadi bumerang bagi Kartomo sendiri, yang akhirnya berimbas pada pelaku pesugihan itu sendiri. Meninggalnya Kartomo pun sangatlah mengenaskan. Sebelum meninggal pun Kartomo hanya tergeletak di atas tempat tidurnya dengan bau membusuk yang sangat menyengat, seperti mayat yang lama tidak diurus. Bayangkan saja tubuh yang masih hidup tapi dengan bau seperti bangkai busuk. Jono yang menjenguk pun tidak sanggup menahan baunya. Walaupun masih di ujung kamar, sebelum melihat Kartomo, Jono langsung mual muntah-muntah. Jadi tidak ada satupun orang atau lingkup karyawannya Kartomo yang menjenguknya, dikarenakan bau yang benar-benar menyengat. Dan yang hanya mampu merawat Kartomo adalah seorang perawat yang dibayar secara lebih, dan perawat itu pun hanya bertahan 3 hari saja karena tidak tahan dengan baunya. Setiap 3 hari sekali pasti ganti perawatnya karena tidak ada yang kuat dengan bau busuknya. Sampai ada 10 perawat yang merawat Kartomo dengan setiap harinya bergonta-ganti. Jadi pelaku pesugihan ini meninggalnya benar-benar sangat mengganggu lingkungan sekitar karena baunya yang sangat menyengat sampai ke rumah-rumah sebelah. Dan menurut cerita dari narasumber, yaitu Jono yang merupakan adik keduanya Kartomo,
keluarga-keluarga yang di sekitarnya pun justru berkata, "Ya, itulah akibatnya karena dengan kejamnya menumpalkan banyak orang." Itulah tutup cerita dari keluarga Kartomo. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran untuk kita semua, bahwasanya hidup di dunia hanya bersifat sementara. Kekayaan materi hanyalah titipan. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Orang yang menanam, orang yang menabur suatu keburukan akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.